menjelajah rahasia Rumah Betang. Di tepi sungai yang besar di Kalimantan Tengah berdiri sebuah rumah panjang dari kayu ulin, namanya Rumah Betang. Di dalam tinggal banyak keluarga Dayak yang hidup di bawah satu atap. Di salah satu kamar, anak yang laki-laki bernama Raka yang sering merasa kesal dan karena rumahnya terlalu ramai. Suatu pagi, Raka hampir tersandung jemuran tetangga di lorong panjang. Duh, kenapa sih semuanya harus di sini? Andai saja keluargaku punya rumah sendiri, pasti lebih enak. Gerutunya kakeknya Amah mendengar keluhan itu dan mengajak Raka berjalan menyusuri lorong. Mereka berhenti di depan kamar keluarga Pak Laman. Di dalam, Pak Laman sedang sakit, sementaranya istrinya sibuk menjaga anak bungsu. Beberapa tetangga datang membawa nasi, sayur, dan buah. Ada yang membantu menyapu, ada yang meminta air. Lihat Raka, kata Amah, kalau satu orang susah, semua ikut membantu. Inilah cara kami hidup di Rumah Betang. Raka mengurutkan kening. Tapi kan mereka bisa mengurus sendiri, Mah. Mama menggeleng sambil tersenyum. Kalau hidup sendiri-sendiri, rumah ini hanya papan dan kayu. Gotong royonglah yang membuat jadi Rumah Betang. Siang hari, terdengar bunyi gong kecil dari balai tengah. Semua penghuni dipanggil berkumpul. Ternyata jembatan kayu menuju sungai mulai rapuh dan berbahaya. Tetua adat bertanya, bagaimana kalau besok pagi kita berbaiki bersama? Satu persatu orang mengangkat tangan, ada yang menawarkan bawa kayu, ada yang membawa paku, ada yang menyiapkan makanan para untuk bekerja. Anak-anak termasuk Raka diminta membantu mengisi air. Raka berbisik, kenapa tidak suruh saja tukang Mah? Amah menjawab, di sini kita biasa musyawarah dan bekerja bersama. Kalau hanya tukang yang bekerja, yang lain tidak belajar bertanggung jawab. Dengan musyawarah, keputusan tadi milik semua, bukan milik satu orang. Sore harinya, Raka bermain lari-lari dengan temannya, Sinta, di lorong Rumah Betang. Mereka tertawa keras sampai akhirnya menabrak gantungan manik-manik di depan kamar tetangga. Manik-manik itu putus dan berserakan di lantai. Ini gara-gara kamu dorong aku, kata Raka. Bukan kamu yang lari terlalu kencang, balas Sinta. Suara mereka terdengar oleh orang dewasa. Ibu Sinta keluar dan mengajak mereka duduk. Amah juga datang. Mereka diminta menceritakan kejadian bergantian, tanpa saling memotong. Setelah tenang, Amah bertanya, sekarang siapa yang mau lebih dulu minta maaf? Raka menunduk. Ia sadar tadi memang lari bersembarangan. Maaf Sinta, maaf juga Bibi, aku yang menabrak gantungan itu. Katanya Sinta ikut berkata, aku juga yang minta maaf Raka. Tadi aku dorong kamu. Ibu Sinta tersenyum dan berkata, di Rumah Betang, kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik dan saling memaafkan. Kita belajar toleransi, bukan menyimpan marah. Malam hari, Rumah Betang kedatangan tamu dari kampung lain. Bahasa mereka sedikit berbeda, cara berpakaian juga agak lain. Tetapi semua disambut ramah. Di balai tengah, mereka duduk melingkar, menikmati nasi dan ikan bakar dan sayur rotan. Anak-anak saling mencoba menirukan logat satu sama orang lain dan tertawa bersama, bukan saling mengejek. Amah berbisik, walau berbeda kampung dan kebiasaan, kita tetap satu keluarga besar Dayak. Rumah Betang mengajarkan kita menghargai perbedaan. Setelah tamu pulang dan rumah mulai sepi, Raka duduk di depan pintu kamarnya, memandang lorong panjang yang tadi ramai. Mah bertanya pelan, tadi Amah bilang Rumah Betang punya rahasia. Apa rahasianya? Amah duduk di sampingnya. Rahasia Rumah Betang bukan pada kayu ulin yang kuat atau tiang yang tinggi. Kata rahasia itu adalah hati orang-orang di dalamnya. Selama kita mau berbagi, bermusyawarah, saling membantu, dan menghormati perbedaan, rumah ini akan tetap kokoh.
Raka teringat semua yang ia lihat. Hari itu tetangga yang saling menolong, rapat musyawarah tentang jembatan pertengkaran dengan Sinta yang selesai dengan saling memaafkan, dan tamu yang diterima dengan senyum. Ia mulai memahami arti hidup rukun. Kalau begitu, ujar Raka, selama aku mau menolong teman, mau bicara baik-baik, dan tidak malu tinggal di sini, berarti aku ikut menjaga uang beta ya, Mah. Amah mengangguk bangga. Malam itu sebelum tidur, Raka berbisik pada dirinya sendiri, aku anak Dayak dari Mabetang. Rumah ini mungkin hanya satu bangunan di tepi sungai, tapi nilai kebersamaan dan toleransinya akan kubawa kemanapun aku pergi. Dengan hati lebih tenang, Raka memejamkan mata, sementara di luar sana sungai terus mengalir seolah menjaga rahasia kecil tentang hidup rukun di bawah satu atap rumah Betang.